kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Apa kabarnya hari ini, anak? Baik, Bu. Siapa yang tidak hadir? Sakit terus? Parah apa alasannya? Sakit, Bu. Apa lagi? Ibu. Apa alasannya? Apa, Ibu? Semoga mereka diberikan kesehatan supaya mereka bisa masuk di hari yang akan datang. Yang apa? Mudah-mudahan diberikan kesabaran supaya dia dapat hadir di pelajaran yang akan datang. Masih ingat pelajaran kita yang sudah lewat? Siapa masih ingat? Siapa masih ingat pelajaran kita yang sudah lewat? Karena banyak yang menjadi kembalikan apa kesepakatan kelas kita. Yang pertama apa? Berpakaian dengan rapi. Ya, berpakaian dengan rapi. Apakah kalian sudah memakai pakaian yang rapi? Sudah, Ibu. Yang kedua, apa lagi? Iya, berbicara dengan sopan. Maksudnya di sini Ibu sambung dengan kesepakatan biologi ya. Kalau mau berbicara, angkat tanganmu. Apapun dia, angkat tanganmu, baru berikan jawabanmu. Ya. Yang ketiga, saling menghormati. Di sini saling menghormati. Termasuklah di situ berarti kalau pendapat yang lain nanti mengeluarkan, yang lainnya mendengarkan. Ya, sudah. Itulah kesepakatan kelas yang menyangkut ke dalam biologi. Ada yang berapa mengenai kesepakatannya? Ibu sambutkan dengan biologi. Ada lagi kesepakatan kalian yang lainnya? Tapi ibu ketiga apa tadi? Saling menghargai. Itu aja itu ibu ambil ya. Kemudian di sini ada gambar. Lihat yang di papan tulis. Apakah Anda memakan seperti tempe, yogurt, keju, dan pernahkah Anda divaksin? Bahwa tersebut adalah hasil olahan teknologi organisme seperti apa yang dimanfaatkan untuk menghasilkan produk bioteknologi. Dari gambar yang di papan tulis, ya, siapa bisa menjawab apa yang ditanya yang di papan tulis itu? Tertarik tidak dengan gambarnya? Tertarik, Bu. Silakan. Mau gambar nomor berapa? Mau gambar nomor apa yang kau lihat di tempe? Apa yang kau lihat di tempe? Hah? Maksudnya kita sambutkan nanti ke judul kita. Apa yang terjadi di tempe? Katanya di tempe itu terjadi fermentasi. Ya. Kemudian gambar nomor 2. Siapa yang bisa menjawab? Tunjuk tangannya. Nomor 3. Gambar yang mana? Silakan. Silakan. Gambar nomor 3, Ibu. Gambar nomor 3. Gambar apa ini? Yogurt. Yogurt. Apa yang terjadi di situ? Hah? Fermentasi juga, Bu. Fermentasi juga. Ya. Tinggal gambar nomor 2. Kelompok yang lain. Gambar nomor 2. Gambar nomor 2. Masih kelompok bukan juga. Apa yang terjadi di situ? Fermentasi, Bu. Jadi siapa dapat menyimpulkan dari gambar yang ketiga itu? Siapa dapat menyimpulkan dari gambar nomor 3 yang ketiga gambar itu? Kelompok 1, kelompok 2. Dalam mikroorganisme yang telah dilemahkan kemudian dimasukkan ke tubuh orang yang sehat untuk menuju terbentuknya sistem kekebalan tubuh. Berarti dia dimasukkan ke dalam tubuh yang sehat. Ya. Jadi apa yang kau lihat yang bisa kau rangkum dari gambar ketiganya?
dengan hubungan pelajaran kita hari ini? Mengenai bioteknologi. Oh, berarti mengenai bioteknologi. Tepuk tangan untuk berarti ini adalah mengenai bioteknologi. Kalau sudah mengenai bioteknologi, berarti judul kita hari ini adalah artinya inovasi teknologi biologi. Biologi merupakan penemuan hasil teknologi berbasis biologi. Ya, tepuk tangan untuk Bapak. Jangan kita lihat lagi buku. Dari kata-katanya saja bisa kita ambil apa yang artinya inovasi teknologi biologi. Siapa bisa? Apa artinya inovasi dan penerapan biologi dalam kehidupan bisa? Ya, berarti kalau dikatakan inovasi itu adalah melihat, ya melihat. Kemudian teknologi dengan menggunakan teknologi. Yang ketiga biologi, berarti bisa juga dia menggunakan makhluk hidup. Jadi teknologi itu terbagi berapa? Sebelum sampai ke sana, Ibu tunjukkan dulu apa maksud dan tujuannya kita mempelajarinya ya. Yang pertama, pada fase E, peserta didik memiliki kemampuan menciptakan solusi atas permasalahan inovasi. Kemudian tujuannya adalah peserta didik dapat menganalisis pengertian inovasi, berarti harus tahu apa pengertian inovasi, teknologi, biologi, bioteknologi, konvensional dan modern, serta bioteknologi, kondisi non-steril dan steril. Ya, kemudian dapat membuat produk makanan. Itu tujuan kita pada hari ini. Nah, kemudian Ibu kembalikan lagi ke judul kita bahwasanya teknologi itu terbagi ke dalam berapa? Bioteknologi itu terbagi apa berapa? Dua, ya, Pelita. Bioteknologi tradisional dan modern. Iya, bioteknologi tradisional dan modern. Terbagi dua. Siapa bisa menjelaskan apakah bioteknologi tradisional itu, apakah bioteknologi modern itu? Silakan. Ya, kelompok satu lagi. Bioteknologi tradisional adalah dengan menggunakan atau melakukan secara manual. Sedangkan bioteknologi modern dilakukan dengan menggunakan mesin. Nah, tepuk tangan untuk kelompok satu. Yang lain. Bioteknologi konvensional yaitu bioteknologi yang mengandalkan alat-alat tradisional dan juga manual serta pembuatannya masih sederhana dan jumlah bahannya masih terbatas. Sedangkan bioteknologi modern sudah menggunakan mesin-mesin canggih seperti pabrik dan alat peluru. Ya, tepuk tangan untuk kelompok satu. Ya. Nah, silakan berdiri semua. Ibu juga sedikit ya, Ibu lihat kelompok yang lain merasa tegang. Silakan berdiri semua. Katakan tempo pagi 1 kali, tempo siang 2 kali, tempo malam tidak ada. Ya? Lihat. Tempo siang, tempo malam. Masih ada. Kalau dia salah, apa yang kita buat? Berarti dia kurang konsentrasi. Ulangi sekali lagi. Tempo pagi, tempo siang, tempo malam. Berarti sudah pas. Silakan duduk. Nah, lihat lagi. Dengan temanmu untuk memprediksi jawaban permasalahan tersebut. Berarti silakan berdiskusi. Diskusikan dulu gambar yang dua. Ini masih dua. Sudah? Siapa nanti yang bisa menjanjikan kelompok yang mana? Berarti itu yang mendapat nanti yang namanya reward dari Ibu dan akan diberikan hari Senin. Silakan diskusi. Lihat yang dipakai tulis.
dijelaskan oleh teman kami Hamdan. Gambar nomor 1 menjelaskan yaitu ialah domba doli. Pertanyaannya ialah apakah domba doli termasuk ke dalam bioteknologi modern? Jika iya, jelaskan. Domba doli sudah melibatkan bioteknologi secara modern, yaitu cloning transfer inti dengan cara mengambil sperma jantan dan disuntikkan ke dalam tubuh domba betina tanpa harus melakukan perkawinan antara jantan dan betina. Gambar nomor 2. Selanjutnya gambar nomor 2 akan dijelaskan teman kami Neptu. Kenapa tempe termasuk ke dalam bioteknologi konvensional? Jelaskan. Karena tempe masih melibatkan alat-alat tradisional atau alat-alat rumah tangga untuk mengelola tempe tersebut secara sederhana. Kepada teman-teman kami, apakah ada yang ingin bertanya? Nah, sebelum mereka duduk, silakan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Yang kedua, siapa lagi yang mau mempresentasikan? Silakan. Ya, kelompok bunga. Silakan duduk untuk kelompok 1. Kelompok bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pada gambar yang ada di depan, yang akan dijelaskan oleh teman kami, Agni. Gambar pertama yaitu soalnya mengapa domba tersebut masuk ke dalam produk bioteknologi. Jelaskan. Domba doli merupakan produk bioteknologi dikarenakan merupakan domba yang dilahirkan oleh induk melalui cloning transfer inti, yang artinya melalui beberapa tahap, dan juga ini termasuk ke dalam perkembangbiakan in vivo, yang artinya di dalam tubuh, kemudian dilahirkan berupa domba doli yang merupakan hasil dari bioteknologi dan dapat diperoleh domba dengan anakan dan sifat dan jenis kelamin yang sama dari sel induk somatik. Gambar kedua akan dijelaskan oleh teman kami, Temune. Untuk pertanyaan kedua, apa yang kamu ketahui tentang tempe? Tempe merupakan hasil dari bioteknologi yang proses pembuatannya secara bertahap, yang mengalami fermentasi. Jadi di sini saya akan melanjutkan jawaban dari teman saya. Tempe merupakan produk bioteknologi, yaitu melalui beberapa tahap dan juga beberapa bahan, serta melalui fermentasi secara beberapa hari. Tempe ini mengandung jamur ataupun bakteri di dalamnya. Adapun jamur yang terkandung dalam tempe dalam proses fermentasi yaitu Rhizopus oligosporus ataupun Rhizopus oryzae. Saya kembalikan ke moderator. Cukup sekian presentasi kami. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Tentang jamur yang dikatakan sudah paham? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok bunga salah ya, kelompok bunga. Silakan dulu. Inilah sebenarnya pengertiannya. Rekayasa untuk pengamanan dan pengolahan bahan mentah, baik organik maupun anorganik, dengan bantuan makhluk hidup seperti mikroorganisme, sel hewan, tumbuhan untuk meningkatkan potensi makhluk serta menghasilkan produk dan jasa bagi kepentingan hidup manusia. Sebetulnya itulah tadi dari hasil gambar itu kemana tujuannya. Bahwasanya bioteknologi itu terbagi ke dalam dua, yaitu konvensional dengan modern. Kalau konvensional seperti yang saya sebutkan tadi, dia melakukan fermentasi dengan bantuan mikroorganisme. Kalau dia teknologi modern, dia dengan menggunakan bisa saja rekayasa genetik. Contohnya itulah tadi
domba doli. Bisa saja dengan untuk kedokteran, contohnya vaksin, ya. Bisa saja untuk pertanian, contohnya herbisida, ya. Bisa contohnya kalau dia pertanian, semangka yang tidak berbiji, itu termasuk rekayasa. Kemudian bunga ros yang berwarna-warna, itu termasuk rekayasa. Itulah sebenarnya pengertian daripada bioteknologi, ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Silakan kau kerjakan. Nomor berapa yang paling kau sukai dalam soal itu? Itulah kau jawab. Siapa yang tercepat? Ada 4 soal yang buat. Nomor berapa yang paling suka kau dengan soal itu? Itulah yang kau jawab. Kita bagi. Ya, nanti kalau sudah dikerjakan soal nomor 1, soal nomor 2 yang lain lagi kelompoknya. Soal nomor 3 makanya siapa duluan dia yang beruntung. Soal Sini kami akan menjawab soal nomor 1, yaitu menurut kamu apa perbedaan bioteknologi konvensional dan modern? Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang dilakukan dengan alat-alat yang tersedia dan tidak menggunakan mesin. Sedangkan modern adalah bioteknologi yang dilakukan dengan menggunakan mesin dan alat dan bahan yang tidak terbatas. ya, tepuk tangan untuk nomor 1. Apakah kawannya sudah setuju? Sudah setuju dengan pendapat kawan itu? Iya, satu jawaban. Ya, silakan duduk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu apa alasanmu sehingga bioteknologi sering menggunakan makhluk hidup? Bioteknologi adalah ilmu yang menerapkan prinsip ilmiah dan kerekayasaan untuk penanganan dan pengolahan bahan mentah, baik organik maupun anorganik, dengan makhluk hidup seperti mikroorganisme, sel hewan, dan tumbuhan. Itu alasannya. Ada yang mau dikomen? Atau memberikan pendapat yang lain lagi? Penambahannya dari kelompok enggak? Menambahkan jawaban dari kelompok Pelita. Menurut kelompok kami, mengapa alasan sehingga bioteknologi sering menggunakan makhluk hidup? Karena mudah diperoleh karena sudah tersedia di alam, dapat dikembangkan dan memiliki sifat yang tetap dari generasi ke generasi berikutnya. Ya, bagus sekali. Sama-sama bagus ya. Tepuk tangan. Kelompok Pelita. Yang selanjutnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjawab pertanyaan nomor 3 yang akan dibacakan teman-teman Innova. Jelaskan karakteristik bioteknologi konvensional dan modern. Bioteknologi konvensional pada umumnya berbasis fermentasi oleh mikroorganisme tertentu untuk memproduksi makanan atau minuman olahan seperti tempe, yogurt, dan kecap. Dan untuk memenuhi permintaan dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, bioteknologi tersebut dikembangkan lebih modern di pabrik-pabrik yang menggunakan teknologi yang maju. Oleh karena itu, dapat dihasilkan produk yang lebih banyak, berkualitas, dan bervariasi. Demikianlah saya kembalikan kepada moderator. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Yang terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya akan menjawab nomor pertanyaan nomor 4. Perhatikan produk bioteknologi berikut. A. Susu, B. Yogurt, C. Natari koko, D. Insulin, C. Kultur jaringan, F. Hewan transgenik. Bioteknologi yang tidak
sampai dengan halaman 147. Sampai di sini ucapkan terima kasih. Yang rewardnya Ibu kasihkan untuk kelompok bunga. Tepuk tangan.